Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswah Mujahidah Rosana Said. Panggil saja saya Cua. Kali ini, saya akan membacakan buku dari Dr. Hasan Ibrahim Hasan, seorang lelaki kelahiran Aceh yang sudah banyak menerbitkan buku-buku pelajaran untuk anak sekolah. Tetapi, kali ini saya akan membacakan salah satu karyanya yang berjudul Amr bin As, Panglima Pembebas Mesir dari Belenggu Romawi. Dalam buku ini terdiri dari 3 bagian, yang setiap bagiannya terdiri dari beberapa bab. Tetapi, nanti saya akan membaca per bab saja, jadi teman-teman bisa memilih bab apa yang ingin teman-teman dengar. Pada bagian pertama, berjudul Amr bin As, kelahirannya hingga kepemimpinannya di Mesir. Bab pertama, Amr bin As sebelum masuk Islam. Kabilah Amr, Bani Sam. Sebelum kita mempelajari perjalanan hidup seorang Amr bin As As-Sahmi Al-Quraisy, sosok yang akan kita bahas dalam buku kita ini, dengan berbagai penjabaran informasi sejarah tentangnya dan mengangkat berbagai pengaruh yang ia berikan. Beraneka macam penaklukan yang ia lakukan, pandangan politiknya, serta nilai-nilai moral yang ingin ia tunjukkan. Mau tidak mau, kita harus menyinggung sedikit perihal Bani Sam, yang merupakan keluarga besar tempat ia berasal. Sebab, lingkungan tempat lahir dan tumbuhnya tokoh yang satu ini sangat besar dampaknya dalam mempengaruhi perkembangan psikologis dan perbuatannya. Namun, sejarah tidak begitu memberikan penjelasan berarti yang memadai bagi kita. Hanya sekadar beberapa informasi sejarah berserakan yang tidak teramat penting untuk diangkat. Bahkan, informasi-informasi tersebut tidak melukiskan secara jelas dan benar bagaimana sejarah kabilah keluarga Amr radhiyallahu an yang sebenarnya. Yang kita ketahui secara jelas ialah Bani Sam bin Amr bin Hasih bin Ka'ab bin Luwai tinggal di salah satu kampung yang merupakan pusat pemukiman kaum Quraisy, di mana Bani Sam terkenal dengan tokoh-tokohnya yang populer, baik di masa jahiliyah maupun di era Islam. Mereka termasuk dari jajaran kaum yang memegang tumpuk kepemimpinan dan wewenang di Mekah. Mereka memiliki kewenangan besar dalam menangani berbagai urusan Quraisy, yang hal itu secara langsung menjadikan mereka memiliki kekuatan, kemuliaan, kehormatan, popularitas, dan kekuasaan di Mekah. Konon, Bani Sam merupakan kabilah yang memiliki otoritas di tengah-tengah kaum Quraisy sebelum munculnya Islam. Akan tetapi, kita tidak mengetahui apakah hakikat otoritas yang dimaksud ini. Yang kita tahu hanyalah bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya pada zaman dahulu biasanya terbagi-bagi menjadi keluarga besar yang masing-masing memiliki peran sosial di masyarakat. Bisa jadi, otoritas yang dimaksud ialah mirip dengan sebuah lembaga peradilan hukum, di mana orang-orang Quraisy dan bangsa Arab lainnya yang mengunjungi Mekah meminta keputusan hukum kepada Bani Sam. Dengan kata lain, tokoh-tokoh Bani Sam adalah tempat rujukan hukum apabila terjadi perselisihan antara bangsa Arab yang ada di Mekah. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat terbantahkan. Sementara, kita juga sudah mengetahui bahwa orang-orang yang diistimewakan dengan hak otoritas tertentu di tengah-tengah bangsa Arab pada masa jahiliyah hanyalah orang-orang yang terkenal bijak, santun, dan memiliki pandangan yang luas. Jika memang posisi peradilan terbatas menjadi wewenang Bani Sam saja dalam rentang periode yang panjang hingga munculnya Islam, tidak diragukan lagi, Bani Sam akan berusaha mempertahankan tradisi dan norma-norma yang muncul akibat adanya posisi pemegang otoritas tersebut. Pastinya, mereka akan berlomba-lomba mengerahkan seluruh kemampuan mereka demi memelihara kapasitas sikap bijak, kesantunan, dan moral mereka.
Tentunya, hal tersebut akan menjadi semacam nilai yang mereka wariskan dan mereka turunkan kepada anak keturunan mereka. Tak menutup kemungkinan kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap keterampilan Amr radhiyallahu an yang andal dalam berdiplomasi dan tangkas dalam mengambil kebijakan. Bani Sam juga mempunyai struktur kepemimpinan dalam hal harta yang disumbangsihkan secara khusus untuk berhala-berhala mereka dahulu, mirip dengan sejenis wakaf umum. Maka, untuk mengontrol hak otoritas penanggung jawab harta al-muhajjarah, begitulah mereka dahulu menamakannya. Posisi itu dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan dijalankan sendiri oleh mereka dalam mempergunakan harta berhala-berhala mereka tersebut. Hal tersebut besar kemungkinan akan mendorong timbulnya sikap pengawasan dan pemanfaatan yang baik dalam mengelola harta. Ini jugalah yang tampaknya memberikan pengaruh banyak dalam kehidupan Amr radhiyallahu an. Sebagaimana yang akan kita saksikan nanti, di mana Amr radhiyallahu an adalah orang yang berpemikiran bijak dalam hal pengumpulan harta dan pengembangannya. Ia tidak memberi batasan dalam hal itu, bahkan hasilnya lebih. Bukti akan hal tersebut ialah jawabannya kepada Muawiyah radhiyallahu an tatkala Muawiyah menanyakan perihal harta yang ia gunakan. Ini adalah harta yang aku semai hingga akhirnya aku memperoleh hasil dan kelebihannya. Begitulah kata Muawiyah. Bani Sam terkenal berkedudukan, ahli syair, cakap dalam menyelesaikan perselisihan, dermawan, murah hati, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Di antara mereka ada Qais bin Adi radhiyallahu an yang sampai-sampai namanya dijadikan ungkapan. Ada ungkapan, seolah-olah orang tersebut sudah seperti Qais bin Adi kedudukannya. Ada juga yang terkenal dermawan dan gemar menjamu tamu. Ia adalah Al-Harits bin Sa'id bin Sam. Ada juga beberapa orang di antara mereka yang masyhur di bidang sastra, semisal Abdullah bin Azibakrah bin Qais bin Adi yang terhitung sebagai salah satu seorang penyair bangsa Quraisy dan merupakan penyair paling keras terhadap kaum muslimin sebelum terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Tidak luput juga Al-Asl bin Wa'il, ayah Amr sendiri, yang terkenal kepemimpinannya, popularitasnya, dan wibawanya di masa jahiliyah. Ia merupakan salah seorang tetua dan pemimpin Bani Sam ketika meletusnya Perang Fijar kedua yang terjadi sebelum hijrah. Al-As adalah seorang pedagang kaya di Mekah yang bisnis dagangnya meluas sampai ke Syam, Yaman, dan negeri-negeri lainnya. Adapun Amr, kedua anaknya yaitu Abdullah dan Muhammad terkenal dengan ketinggian adab dan sikap bijaknya. Bani Sam sendiri terkenal dengan tokoh-tokohnya yang gemar berbuat adil di masa jahiliyah, begitu juga di masa kejayaan Islam. Yang pertama kali menjadi hakim tinggi di Mesir adalah Qais bin Abu al-As bin Adi radhiyallahu an dari Bani Sam. Ia adalah sosok yang terkenal mulia, kaya, dan suka menjamu tamu. Ia adalah orang yang awal mula membangun rumah khusus untuk tamu di Mesir. Begitu juga dengan anaknya, Utsman bin Qais radhiyallahu an, yang juga menjadi hakim peradilan di akhir tahun kekhilafahan Umar radhiyallahu an. Lalu tetap berlanjut hingga tahun 42 Hijriah, tepatnya pada masa kekhilafan Muawiyah radhiyallahu an. Termasuk yang berasal dari Bani Sam lagi adalah Qais radhiyallahu an dan Abdullah radhiyallahu an. Kedua putra Hudzafah bin Qais bin Adi radhiyallahu an. Keduanya termasuk dari kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di era awal dan ikut berhijrah ke Habasyah. Sedangkan Abdullah radhiyallahu an adalah utusan yang membawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Persia yang berisi ajakan kepada Islam. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Bani Sam memang terkenal baik di masa jahiliyah dan era Islam. Mereka baik karena kebaikannya, kemuliaannya,
berhak memutuskan perkara yang sedang diperselisihkan, kedermawanannya, kegemarannya memuliakan tamu, kaya, beradab, ahli dalam sastra, berwibawa, dan sifat-sifat lainnya yang termasuk dari perilaku terpuji, serta budi pekerti agung yang memang sudah mendarah daging di tubuh anak keturunan mereka. Mereka memang memiliki perhatian yang besar dalam membentuk kepribadian yang berkarakter mulia pada generasi keturunan mereka. Amr bin As radhiyallahu anhu sendiri adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dari kaumnya, yaitu Bani Sam. Ia mewarisi dari ayahnya berbagai tabiat yang jarang sekali dimiliki oleh seseorang. Tabiat itu sangat membantunya untuk mengaplikasikan banyak perbuatan positif yang memang sudah terkenal darinya, berupa ketangkasan, kecerdasan, keberanian, memiliki cita-cita yang tinggi, kefasihan bahasa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang menyangkal bahwa lingkungan tempat dilahirkan dan tumbuhnya seorang anak sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak tersebut. Selanjutnya, keluarga Amr bin As. Al-As ayah Ammar. Ia adalah Al-As bin Wa'il bin Sa'id bin Sam bin Amr bin Hubais bin Ka'ab as-Sahmi al-Quraisy. Ia adalah salah satu pemimpin bangsa Arab, tokoh sekaligus pemuka mereka di zaman jahiliyah. Ia adalah pembesar sekaligus pemimpin Bani Sam pada hari meletusnya perang Fijar kedua sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Islam sampai kepada, tetapi ia tidak mau masuk Islam. Bahkan termasuk dari jajaran tokoh yang paling sering mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terkenal sangat suka mencaci maki beliau, menyakiti para sahabat beliau, dan menentang dakwah Islam. Dia yang mengatakan tatkala Qasim dan Abdullah, kedua putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sesungguhnya Muhammad adalah al-abthar, terputus keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi wahai Muhammad adalah orang-orang yang abtar atau terputus, yaitu terputusnya dari kebaikan. Al-Asr, ia meninggal dunia sebulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan usia 85 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Athir dalam tarikhnya. Al-Asl bin Wa'il radhiyallahu an berprofesi sebagai pedagang pada zaman jahiliyah dan termasuk orang kaya di Mekkah. Menurut sejarah, ia memperdagangkan barang-barang dari Yaman dan Habasyah ke Syam. Lalu, barang dagangan dari Syam ke Yaman, seperti kulit dari Yaman, minyak wangi dari Habasyah, kismis dan buah tin, serta lain sebagainya dari Syam. Pernah suatu kali, Al-As radhiyallahu an membuat kesepakatan untuk membeli barang dagangan seorang lelaki dari Zubayd yang berada dari Yaman. Tetapi, lelaki tersebut menaikkan harganya kepada Al-As hingga kesabaran Al-As hilang dan mematahkan politik dagang tersebut dengan pergi ke Gunung Abu Qubais. Sementara kaum Quraisy pada waktu itu berada di sekitar Ka'bah. Di sana, ia mengungkapkan keluhannya dengan sebuah syair sederhana yang ia senandungkan. Wahai para lelaki yang dagangannya dizolimi, di lembah Makkah ia meratap dengan malu dan benci. Sungguh keharaman itu bagi ia yang memiliki harga diri. Namun tidak ada keharaman bagiku di hari aku dihianati. Kaum Quraisy pun berkumpul dan mengumpulkan berbagai problematika yang mereka hadapi di sebuah pertemuan yang diadakan di rumah Abdullah bin Jud'an radhiyallahu an. Di sana, mereka saling bersumpah untuk menolong setiap orang yang dizalimi dari orang-orang yang menzaliminya. Pertemuan itu disebut dengan Hilful Fudul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ikut menyaksikan pertemuan penting tersebut. Disebutkan oleh Yaqut dalam Mu'zamnya bahwa Sa'id bin Al-Musayyab pernah melewati sebagian jalan-jalan kecil di Mekkah.
Kemudian, ia mendengar ada seorang yang menyenandungkan kasidah dari rumah Al-As bin Wa'il. Di antara baitnya ialah, wanita itu menghirupkan misk kepada Nu'man ketika ia berjalan, padahal Zainab dengan Nu'man di tengah para wanita yang berwewangian. Said pun menghentikan kakinya di tanah seraya berujar, demi Allah, ia adalah sebagian senandung yang nikmat didengar. Di antara kasidahnya lagi, ia tidak seperti lainnya, di mana ia berani menghantarkan jubah besinya dan menggenggam bara api dengan jemari-jemari di telapak tangannya. Ia buang gagang mis dan berjalan tanpa alas kaki layaknya seorang lelaki. Tak ubahnya seperti purnama yang bersinar di gelapnya malam hari. Ia pun muncul, terlihat di hari kecamukannya perang, lalu membuat tergoda bagi siapapun yang datang dari Arafat karena melihatnya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak keturunan Al-As bin Wa'il adalah orang-orang yang suka bersenandung, menggemari sastra, dan suka mendengarkan gubahan syair sederhana dan mengecap keindahannya. Kita juga sudah menyebutkan bahwa ada sekelompok orang dari Bani Sam yang bisa bersyair dan ahli dalam bersyair. Di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu an, sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Bisa jadi Sa'id bin Al-Musayyab mendengar kasidah tersebut dari salah satu tetangga yang sedang berada di rumah Al-As atau dari anak-anak Al-As sendiri. Al-As memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Amr dan Hisham. Hisham lebih muda usianya daripada Amr. Ibu Hisham adalah Ummu Harmalah binti Hisham bin Al-Mughirah yang juga merupakan bibi Umar bin Khattab. Salma, ibu Amr. Seseorang pernah menanyai Ammar bin As perihal ibunya. Ia pun menjawab, ibuku adalah Salmah binti Harmalah yang digelari dengan An-Nabigoh dari Bani Uzrah. Ibuku ditangkap oleh salah seorang perampok Arab, lalu dibeli oleh Al-Faqih bin Al-Mughirah. Setelah itu, ia dibeli oleh Abdullah bin Jud'an, hingga akhirnya menjadi milik Al-As bin Wa'il. Setelah itu, ia hamil. Apabila engkau memiliki urusan, maka selesaikanlah. Al-Mubarrad menyebutkan dalam kitabnya halaman 477. Pernah Amr bin As ditanya perihal ibunya, padahal waktu itu ia tidak dalam keadaan sakit. Seorang lelaki menemuinya ketika ia masih menjabat sebagai gubernur Mesir. Lelaki itu mengatakan, aku ingin sekali mengenal tentang ibu sang gubernur. Ammar pun menjawab, ya, ibuku berasal dari Anazah, diberi nama Laila dan digelari An-Nabigoh. Pergilah dan ambil apa yang menjadi hakmu. Suatu kali, Amr juga pernah ditanyai, apakah engkau lebih mulia ataukah Hisham? Ammar pun menjawab, Hisham memiliki 4 keutamaan, yaitu ibunya adalah putri Hisham bin Al-Mughirah, sementara ibuku adalah orang An-Nazah. Ia lebih dicintai oleh ayahku ketimbang aku, dan lebih diberi perhatian oleh ayahku ketimbang orang yang kalian kenal ini. Ia masuk Islam sebelum aku. Ia lebih dahulu syahid, sementara aku masih hidup. Pengarang kitab As-Sirah Al-Halabiyah 1/54 menyebutkan bahwa ibu Ammar telah disetubuhi oleh 4 orang lelaki. Mereka adalah Al-As, Abu Lahab, Umayyah bin Halaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Mereka semua pun digugat agar bertanggung jawab memberikan tempat tinggal, lalu ia ditanggung oleh Al-As. Ada yang pernah bertanya kepada Ummu Ammar, mengapa engkau lebih memilih Al-As? Ia pun menjawab, karena ia suka memberi uang untuk putri-putriku. Dahulu, Ammar sering dihina karena hal itu. Ia diejek oleh Ali, Utsman, Al-Hasan, Ammar bin Yasir, dan para sahabat lainnya. Jikalaupun hal itu benar, mereka tidak berhak mengejek Ammar. Ammar tidak pantas dicela hanya karena perbuatan ayahnya, dan atas kecerobohan ayahnya yang terjerat kenakalannya saat pemuda pada masa jahiliyah dahulu.
Ia juga tidak pantas dikenai hinaan yang mengenai ibunya. Padahal, peristiwa yang menimpa ibunya itu memang sering terjadi di dunia peperangan. Kelompok yang menang menikmati kelompok yang kalah sudah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi sebagai konsekuensi akibat perang. Sebagaimana Abu Bakrah tidak layak diberi penghinaan hanya karena ibunya adalah Sumayyah Ummu Ziyad. Begitulah juga Ammar. Islam menghapus seluruh aib sebelumnya. Kelahiran Ammar. Para pakar sejarah tidak menemukan kata sepakat dalam menetapkan tahun di mana Ammar dilahirkan. Begitu juga tahun meninggalnya. Oleh sebab itu, mereka tidak mungkin dapat menetapkan perkara yang kedua, yaitu tahun meninggalnya Ammar. Sebab perkara tersebut dibangun atas perkara yang pertama, yaitu tahun kelahiran Ammar. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa usia Ammar sudah mencapai 7 tahun ketika Umar bin Khattab dilahirkan dan wafat 20 tahun setelah wafatnya Umar. Ibnu Hallikan dan Al-Waqidi menyebutkan, begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dari Yahya bin Bukair, bahwa Ammar bin As hidup hingga usia 70 tahun. Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam Al-Ma'arif 97 bahwa Ammar meninggal dunia pada usia yang ke-37 tahun, tepat di tahun 42 Hijriah atau 43 Hijriah atau 51 Hijriah. Sedangkan Abdullah, anaknya, meninggal pada tahun 65 Hijriah di usia 72 tahun. Kalau begitu, usia Abdullah lebih muda 12 tahun daripada usia ayahnya. Jika hal itu benar, maka Abdullah lahir 7 tahun sebelum peristiwa hijrah 615 Masehi, sedangkan Ammar lahir 19 tahun sebelum hijrah 602 Masehi, sehingga usia Ammar ketika ia meninggal berdasarkan pendapat Ibnu Qutaibah adalah 62 tahun. Ibnu Qutaibah juga mengatakan Umar bin Khattab meninggal pada usia 55 tahun. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa umur Umar bin Khattab ketika ia meninggal adalah 63 tahun. Kalau begitu, berdasarkan pernyataan Al-Waqidi, Umar lahir 40 tahun sebelum Hijriah atau 582 Masehi, sedangkan Ammar 40 tahun sebelum Hijriah atau 575 Masehi, yaitu Ammar lahir 7 tahun lebih dahulu sebelum Umar, sehingga usia Ammar ketika meninggal adalah 90 tahun.